Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Kakak Abdu, yang terhormat kakak pembina, dan yang saya hormati rekan-rekan dan adik-adik sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat lillahi rabbi, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku moderator, perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. Di sini saya akan membimbing jalannya acara, dan untuk mengefisiensikan waktu, saya akan membacakan susunan acara. Yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kurikulum vitae, yang ketiga penyampaian dan penyajian materi, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Kita langsung saja beranjak kepada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan kurikulum vitae yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Riris. Kepada Riris saya persilakan. Kurikulum vitae pemateri. Nama DRS Abdul Muthalid MM. Tempat tanggal lahir 28 Maret 1967. Riwayat pendidikan SD Manislor 1, SMPN 1 Kuningan, SMAN 1 Kuningan. Pendidikan S1 IKIP Semarang, pendidikan S2 Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta. Riwayat pekerjaan: asisten dosen IKIP Semarang, desainer grafis, dosen Universitas Kuningan, guru pengajar SMA Negeri 3 Kuningan. Untuk pembacaan kurikulum vitae telah dibacakan. Selanjutnya ke penyampaian dan penyajian materi yang akan disampaikan oleh Kak Abdu. Kepada Kak Abdu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa fatahu ya alim. Bersyukur kita setiap saat wajib hukumnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat karunia-Nya lah kita bisa hidup, bisa beraktivitas, bisa mengikuti perjalanan kehidupan dari mulai detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Ini harus betul-betul kita hayati, kemudian kita syukuri. Pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini bagi adik-adik dan bagi adik-adik yang di rumah bisa mengikuti, menyaksikan, mengikuti jalannya kegiatan MPLS Kepramukaan yang tadi barusan sudah dibuka oleh pembina pramuka, kakak kita semua, yaitu Kak Kanda. Mungkin adik-adik sudah
mengetahui, mengenal, bahkan mungkin lebih jauh lagi perkenalannya, karena sudah 3 hari dari mulai hari Senin sampai dengan hari ini, dan insya Allah akan ditambah ke hari esok, ya, hari ini dan hari esok. Nah, insya Allah kegiatan kita dari mulai hari Senin sampai dengan insya Allah besok, adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan ceria dan seterusnya. Apalagi kepramukaan di SMA Negeri 3, mungkin nanti adik-adik akan merasakan bedanya gitu. Karena SMA Negeri 3 adalah sekolah ramah anak, sekolah lingkungan yang asri, sehingga di setiap kegiatannya akan melahirkan kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang menggembirakan, yang menceriakan. Jadi adik-adik mulai dari saat ini hilangkan image atau pikiran bahwa pramuka itu menjemukan, bahkan pramuka itu ya kadang-kadang tidak mengenakan, lebih banyak menyusahkan, ya. Mungkin adik-adik merasa bahwa di setiap kegiatan kepramukaan pasti ada waktu-waktu khusus tertentu, ya. Misalnya hari Jumat di SMA Negeri 3 Kuningan, hari Jumat, ya, hari Jumat. Nah, mungkin ketika SMP di hari yang lain menghadapi hari Jumat atau hari yang lain yang ada kegiatan kepramukaan, sudah mulai di benak pikiran adik-adik betapa menjemukan, menjengkelkan, kakak-kakaknya jarudes, kakak-kakaknya keras, ya. Nah, insya Allah nanti di SMA 3 adik-adik tidak akan mendapatkan hal tersebut, ya. Nah, tetapi dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan ada sisi disiplin, ya. Nah, kedisiplinan itulah yang nanti akan diterapkan. Bukan berarti pendidikan kedisiplinan dalam kepramukaan adanya bentak-bentak, adanya marah-marah, ya. Masa sekarang misalnya insya Allah nanti besok, ya, adik-adik banyak kegiatannya di lapangan, ya. Nah, di lapangan. Nah, jangan beranggapan kok tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh kakak, kan gitu kan, ya. Nah, kok ada kerasnya? Ya, masa PBB menyiapkan siap, kan gitu, nggak mungkin kan? Siap, gerak. Nah, ada ketegasan di situ. Itu bukan berarti adik-adik dibentak dan sebagainya, bukan. Itu salah satu pendidikan kedisiplinan, bukan tindakan kekerasan, apalagi pelecehan dan sebagainya, Kak, ya, Kakanda. Nah, itulah gambaran sepintas. Nanti kakak akan menjelaskan, ya. Kakak tidak akan membahas masalah kepramukaan di SMA 3 lebih jauhnya. Nanti adik-adik akan lebih tahu dari kakak-kakak Bantara, ya. Nah, sebelum ke materi, kakak ingin memperkenalkan terlebih dahulu siapa-siapa saja pembina-pembina pramuka yang secara langsung, ya. Nih, pembina pramuka adalah seluruh Bapak Ibu guru SMA Negeri 3 Kuningan, ya. Tetapi pembina secara langsung dalam kegiatan kepramukaan itu secara umum itu ada 5, ya. Yang pertama Bapak Kepala Sekolah. Ini yang secara langsung nih, ya. Tadi Bapak Ibu guru adalah pembina, seluruh Bapak Ibu guru adalah pembina pramuka.
Ya. Nah, kakak Mabigus ya. Yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan mungkin sudah diberitahukan bahwa ada pergantian ya. Nantilah insya Allah ke depannya. Namun sebelumnya adalah kakak Edi Riyadi yang hari pertama memberikan materi juga perkenalannya Kak Kanda. Yang kedua adalah Kak Kanda SPD MPD. Mohon berdiri Kak Kanda. Nah ini sekaligus sebagai wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Ya. Nah selanjutnya adalah kakak sendiri ini berdiri ini ya. Nah nanti mungkin insya Allah kalau mudah-mudahan COVID-nya segera selesai kita bisa belajar secara langsung lagi ya. Nah nama tadi sudah disampaikan ya. Secara lengkapnya adalah Dr. Andes Abdul Muthalib MM ya. Bagian Pak panjang-panjang ting ke manggilna kumaha cukup singkatan saja. Ya Kak Abdu, Pan Abdul Muthalib, Kak Abdu ya. Mengajarnya adalah pendidikan seni budaya. Seni budayanya adalah seni rupa. Jadi nanti adik-adik semua insya Allah akan selalu bertemu di pelajaran seni budaya, seni rupa. Tapi untuk kelas 10 seni budayanya seni musik atau seni suara dulu ya. Nah itu kakak. Kemudian selanjutnya ada Kak Leni. Mohon ke depan saja Kak Leni. Ini nih ya. Kak Nida, Kak Widi ya. Sini nggak apa-apa ya. Yang ini adalah Kak Leni, ini Kak Nida yang sebelahnya, dan yang ujung si ganteng tinggi ini Kak Widi. Kak Leni ini mengajar biologi ya Bu ya, ya Kak ya. Kemudian Kak Nida itu matematika dan Kak Widi sejarah ya. Jadi nanti insya Allah secara keseharian akan bertemu dengan beliau-beliau ya. Tetapi dalam kegiatan kepramukaan, nah khusus nanti yang bagian kegiatan secara langsung lagi adalah yang berlima ini ya. Itu mungkin perkenalan, terima kasih. Mau duduk di belakang kursinya kurang, di depan jadi ke belakang lagi. Baiklah adik-adik, Anda pilih badai kegiatan mangga, pilih badai kegiatan mangga, ya, ya, aturun Kak Anda. Ya, baiklah, kita kembali lagi ke materi yang akan disampaikan. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa saat ini adik-adik belum bisa istilahnya atau belum menjadi anggota kepramukaan di SMA 3 Kuningan ya. Karena apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Karena belum dilantik. Ya. Nah, pelantikannya itu kapan? Biasanya kan begitu ya. Jadi ada ini belum berhak memakai seragam pramuka yang bergugus depan 01, 09, 129 dan 09, 130. Ambalannya Ki Hajar Dewantoro dan Raden Ajeng Kartini. Belum. Ya. Jadi sebelum ada pelantikan belum berhak memakai, tolong berdiri, nanti juga akan diperkenalkan materi khusus seragam.
belum ada ini, ya. Tetapi kenapa sekarang pakai baju pramuka? Kan adik-adik juga masih anggota, masih pramuka waktu SLTP-nya kan. Nah, tetapi nanti ketika setelah dilantik baru berhak mendapatkan nih badge ambalan nih. Ini untuk putri ambalannya Raden Ajeng Kartini, gugus depannya 09130. Dan untuk putra Ki Hajar Dewantoro, gugus depannya 09129. Pangkalannya adalah SMA Negeri 3 Kuningan. Ya. Nah, materi yang kakak akan sampaikan hari ini, pagi ini adalah mengenai karakter, gitu ya. Karakter. Karena apa? Tujuan utama diadakannya pendidikan kepramukaan adalah membangun karakter. Gitu. Ini maaf, kakak tidak bisa menyampaikan di sini. Tadi ada satu hal tidak bisa menyambung di sini. Ya. Pagi ini kakak tidak akan menyampaikan perpuknya atau dan seterusnya bukan ya. Nanti itu bagiannya kakak-kakak Bantara yang menyampaikan. Nah, yang terpenting adalah tadi membangun karakter. Gitu. Apa itu sih karakter? Karakter dari kata karaso atau bahasa Inggrisnya tumak, menandai. Ya, menandai apa? Menandai hal-hal yang baik atau memfokuskan diri kepada hal-hal yang baik yang ada di Dasadharma dan Trisatya. Ya. Jadi adik-adik bisa saja nanti berhak bukan menegur ya, kalau ke kakak tingkat bukan menegur, mengingatkan. Ketika kakak-kakak kelas 11 atau kelas 12, apalagi kakak Bantara memberikan contoh yang tidak baik. Ya. Bila perlu hafalkan itu bab-babnya atau dan sebagainya. Ya, maaf kak, kakak berbicaranya kasar, kakak berbicaranya kotor. Ini kan, melanggar Dasadharma kesekian. Kakak kok setiap kali sepertinya tidak bermusyawarah dulu, dalam artian tidak memberitahukan. Misalnya untuk esok hari ada diawali dengan senam pagi kan, senam nih, nanti ada kegiatan senam. Ketika hadir tidak membawa peralatan senam, dalam artian kaos dan sebagainya. Nah, karena tidak diberitahu maka tidak membawa kan. Nah, misalnya dengan seenak saja, kok kamu nggak bawa? Nah, kan belum diberitahu. Itu salah satu implementasi dari Dasadharma yang menyampaikan musyawarah. Kan selalu bermusyawarah dan seterusnya, kan begitu ya. Itu adalah bagian dari karakter. Ya. Apalagi adik-adik ini baru jadi siswa SMA, siswa SLTA, keren kan? Kakak yakin yang paling didambakan, yang paling dicita-citakan mulai dari SD, oke lah kalau TK mah masih belum terlalu berpikir kan. Ketika ada SMP, apalagi sudah mulai kelas 5, kelas 6, itu yang sangat dicita-citakan, yang sangat diinginkan adalah menjadi siswa SMA. Gitu. Ya. Kelihatannya sangat keren, apalagi pakai baju putih abu, pakai lagi ciri khas sekolahnya dan seterusnya. Karena beranggapan bahwa siswa SMA
itu memiliki kelebihan, memiliki kebebasan. Ya. Berpikirnya itu kebebasan. Wah, di SMA mangke resep bebas kieu dan seterusnya. Ya. Sekarang terlaksana cita-cita adik-adik semua. Nah, tapi gambaran kebebasannya harus terlindungi oleh ini karakter itu. Ya. Tandai bahwa kebebasan yang seperti ini berseberangan atau bertolak belakang dengan dasar dharma poin kesekian dan seterusnya. Ya. Jangan berpikirnya bahwa ketika setelah SMA jadi bebas ngerokok, ya pulang sekolah jadi ngerokok, bukan seperti itu. Ya, bebasnya adalah ketika terbebas pikiran-pikiran yang positif, yang memiliki ide-ide yang bagus, ide-ide yang cemerlang. Ya, bebas berinovasi, bebas berkarya, itu kebebasannya. Sehingga nilai yang ada, ya, yang tersembunyi sebelumnya di hati dan di pikiran adik-adik akan terbangun. Ya, coba saja sekarang. Motor, mungkin adik-adik walaupun belum berhak mengendarai sepeda motor, tapi sudah banyak bukan punya sepeda motor, ya, yang punya kan orang tua, ya kan, memakai sepeda motor padahal belum berhak itu, karena ada ketentuan kepolisian. Nanti insya Allah setelah kakak ini ada materi dari kepolisian, ya, ada belum berhak itu memakai. Iya mengesti SD geus motoran kan, kaditu giliran ada tilang cerik, jika ada YouTube tehnya cerik bawa motor kan. Itu karena apa? Karena memang belum berhak. Ya. Jangan terus mentang komo. Sekarang ada motor nu gede tanya, nah entah motornya teh Bapak madaletik motornya. Motor macaman NMAX kan gede tah. Budak SD, budak SMP make NMAX pan kieu. Itu lucu pan. Kaki nage belum nyampe kan. Atuh rek kumaha teu saimbang. Makanya ada kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang dilakukan oleh kepolisian. Kalau adik-adik meyakini itu ada di dalam diri kita, pendidikan, ada karakter kita, adik-adik tidak akan seperti itu. Karena akan berbeda mengendarai sepeda motor anak SMA yang sudah berhak 17 tahun ke atas dengan anak SD, dengan anak SMP. Anak SD, anak SMP kebanyakan hayang katingali, hayang kapuji kan. Bisa naik motor kan gitu kan. Akhirnya teu paruguh kebut-kebutan dan seterusnya. Tapi ketika adik-adik sudah waktunya 17 tahun ke atas ada surat izinnya, akan berpikir lagi. Terlebih adik-adik sudah mendapatkan pendidikan kepramukaan. Ya, paham ya? Nah, sebelum ke jenis atau macam-macam karakter, kakak akan bercerita dulu nih. Ya, bercerita. Bercerita tentang ikan. Nih, ikan. Nanti gambaran ini dipersonifikasikan gitu, diibaratkan. Tolong nanti beritahu waktunya ya kalau habis. Nah, sampai jam berapa kakak? 90 menit. Nah, begini, adik-adik akan tahu bahwa ikan mungkin termasuk yang terbanyak jenisnya, apalagi ikan laut, ya kan? Nah, ikan bukan ikan darat, paeh kan ikan di darat mah, ikan yang hidupnya di perairan daratan,
itu juga banyak, dimulai lele sampai ke mujair dan sebagainya ya. Nah, yang satu jenis pun misalnya ikan mujair nih, ikan mujairnya yang satu jenis pun akan berbeda ketika tempatnya beda. Ya, tahu balong, kolam, tahu ya? Tempat naon tah kolam teh? Tempat ikan. Ya. Kolam ada di mana? Hampir di setiap daerah, apalagi di yang perairannya banyak, ikannya pasti ada. Mujair ada, insya Allah ada. Ya, bahkan ikan sapu-sapu nu teu dipelak hirup, betul nggak? Ikan lele yang tidak di tadi cek Sunda mah dipelaknya. Kalau kolam itu ada lumpurnya, pasti ada lelenya, ya. Nah, ketika dari banyak kolam itu diambil, ya, dari kolam Ciawi, kampung naon lah gitunya, diambil ikan mujair. Ya. Ternyata di kolam nu di Ciawi teh mujair teh jadi pangrajana. Enggak? Fisiknya besar dan seterusnya. Ikan-ikan yang lain, apalagi ikan yang kecil, takut. Enggak? Ya. Dipilihlah satu ikan mujair tah. Ya. Ceritanya Bapak tuh, di situ kan ada akuarium tuh, ya, pinggir tuh. Nah, di akuarium Bapak akan memasukkan wakil-wakil ikan yang terpilih ke dalam akuarium besar. Dari Ciawi terpilih tah ikan mujair tunda. Bes. Kemudian di Cidahu bukan ikan mujair, ya, tapi lele. Lelena wah pokoknya mah hebat. Nuka pilih nate lele di Ciawi. Sampai di mana-mana satu ikan, jenis-jenis ikan kakak kumpulkan, termasuk ikan sapu-sapu. Dan ternyata ikan sapu-sapu ge dinamain sapu-sapu teh sok nyapu, kan gitu kan ya. Set jadi baresih tah. Lumayan. Nanti akan ada manfaatnya di akuarium gitu. Nah, di antara ikan-ikan banyak juga yang sama. Mujairnya sama, ikan emasnya sama, ikan guraminya juga sama, dan seterusnya. Adik-adik bayangkan bagaimana keadaan akuarium bila yang kakak pilih tadi ikan-ikannya dimasukkan, dijadikan satu. Betul nggak? Apa yang akan terjadi? Bisa perang. Mending lamun kacanya akuariumnya tebal. Kalau tidak tebal, ya jangankan beda jenis ikan, sesama ikan mujair BG tadi, karena ikan mujair nutu Ciawi asa panggagahna, asa panggagahna, asa panggedena, jadi asa pangkawasana, kan begitu. Ketemu ikan di Mandirancan, sarwa mujair, dia juga merasa paling hebat, kan jarogol, betul nggak? Dah ingin paling hebat. Ikan mas dari kadu gede asa pang indah nak, warnanya ada merah, ada orange, ada kuning, kan gitu ya, ngageboy kan, asa pang indah nak begitu kan. Nah, ternyata di Jalaksana ge ikan emas juga. Kalau tadi mah warnanya kuningnya biasa, nu ti Jalaksana mah merasa
warna saya lebih hebat. Kuningnya kuning emas, makanya disebut ikan emas. Bersaing tah. Ngageboy nah segala macam kan. Itu baru ikan mujair jeung ikan emas. Belum ikan gurame. Gigi nage kan beda. Betul nggak? Iya. Ikan gurame itu eleh-geleng kan, dan seterusnya. Kalau tidak ada penyamaan, ya, pemberlakuan aturan, ketentuan, bisa jadi akuarium akan pecah. Ya. Nu ieu jogol jeung nu ieu jogol jeung nu ieu. Aduh kanu kaca kan gitu kan. Airnya mulai keruh, nu lain ge sama. Karena airnya keruh, susah bernapas pannya. Yang satu mengikuti mujair yang ini, yang satu lagi mengikuti ikan gurame yang ini, dan seterusnya. Ikan emas tadi ngomporan pisan, betul nggak? Ku ngageboy itu tanya ngomporan terus, wah kacau. Ya, kalau tidak ada penerapan peraturan, ketentuan dan seterusnya, gitu. Ya, siapa yang nanti yang akan mengelola itu, menerapkan peraturan dan seterusnya? Yang punya akuarium. Enggak, kakak nih. Gitu. Sampai di Paraban kan gitu kan. Ada waktunya. Itu bisa geus calangap bae. Ya. Gurame kan gede, betul enggak? Diatur deui gurame kudu belah dia bae ya. Kan gitu kan? Dan makanannya ini. Ya. Ikan nilam, ikan mujair, dan ikan sapu-sapu beda. Seperti itu. Nanti perlakuan. Eta mujair nu galak bae. Bila perlu dihukum heula. Angkat heula kan kalau hur teu bisa napas kan. Kakar gitu, ancelopkeun deui, angkat deui kan gitu. Nanti akan sadar. Itulah gambaran dari adik-adik sekarang. Betul nggak? Bukan berarti menyamakan dengan ikan. Kan tadi personifikasi, menggambarkan secara manusia gitu kan. Adik-adik mungkin merasa paling hebat di SMP-nya. Kan itu kan. Sampai saya bisa mengalahkan. Bayangkan di pembukaan Bapak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa pendaftar terbanyak SMA 3. Adik-adik adalah orang-orang hebat. Bisa mengalahkan sekian puluh orang. Bandingannya kan begitu. Betul nggak? Jadikan bangga tah. Saya geueuh ti Ciawi asup ke SMA 3. Wah, nu lain teh dianggap leutik pan kete. Jika tadi kan mujair da di Ciawina keur SMP panghebatna. Tadi di pasawahan ge ka dieu asup. Saya mengalahkan sekian puluh orang. Ya, bisa masuk ke SMA favorit. SMA Negeri 3 Kuningan. Bangga luar biasa. Gurami tah. Nyaneh di kumah-kumah ge masih kene mujair. Kan itu kan. Wah, seperti. Sekarang adik-adik disatukan. Anggap tadi sebagai akuarium besar. SMA 3 adalah akuarium besar yang isinya adalah orang-orang hebat. Kalau di situ tidak ada pendidikan karakter, bubar SMA 3. Betul nggak? Bubar kefavoritannya, bubar nama baiknya, bukan berarti sekolahnya bubarnya, bukan. Gitu. Nah, yang berbeda-berbeda ini dengan memiliki kehebatan-kehebatan yang berbeda pula, nah, bangun menjadi sebuah sebuah
inisiatif, sebuah pendorong kepada keinisiatifan, kepada ide-ide cemerlang. Bisa saja ide-ide yang sekian puluh tahun yang ke depan membuat motor dengan begini-begini adalah dari adik-adik, dari SMA 3. Bukan terbalik, ingin membangun suatu kesombongan supaya, kegagahan supaya teman-teman takluk, bukan. Ya. Dan harus adik-adik sadari, yang pertama adalah adik-adik adalah orang hebat, dan yang kedua adalah teman-teman pun orang-orang hebat. Jangan dimusuhi, jangan dijadikan saingan yang apa istilahnya itu kan, yang negatif, persaingan yang negatif. Justru bangun persaingan yang positif. Seperti apa? Sama-sama, ya. Si A matematikanya kurang misalnya, saya matematikanya bagus, saling sharing. Itu ada tutor sebaya. Nanti akan, pokoknya di SMA 3 akan terbangun karakter-karakter yang hebat dari orang-orang yang hebat. Ya. Paham ya? Jadi sadari bahwa potensi yang ada di diri adik-adik adalah potensi-potensi yang luar biasa. Keluar biasaan ini harus dibarengi dengan memiliki karakter yang hebat. Ya. Nah, pembangunan karakter itu salah satunya ada di pendidikan kepramukaan. Mulai dari secara teori sampai kepada praktek. Ya. Nah, kalau teori saja mah kurang lengkap. Seperti nanti misalnya teori seni rupa, bagaimana melukis alam, naturalis, realisme kenyataannya, naturalis alaminya. Bapak jangan nyari tawungkul, kan tidak mungkin ada bisa melukis kan kalau tidak praktek. Sama juga dengan karakter. Kalau karakter hanya disampaikan seperti ini saja, bisa saja ya, karena adik-adik dari hari Senin sampai hari ini duduk terus, lalengit, betul nggak? Hilang tuh. Ya, makanya nanti ada kegiatan-kegiatan di lapangan. Ya. Nah, dari mana karakter itu tumbuh? Ya, yang pertama adalah dari bawaan adik-adik seperti tadi ya. Sifatnya ikan lele ya seperti itu, nyusup baik kanu lumpur kan, kanu kalalotor dan sebagainya, resep. Ya, resep lele mah ngubek-ngubek cai teh. Sampai naon cek Sunda mah butek tehnya. Kiruh tah cek Sunda mah kiruh. Adik-adik harus bisa bahasa Sunda ya, karena nanti ada pelajaran bahasa Sunda. Makanya Bapak kakak sekarang menyampaikan ada bahasa Sundanya, bahasa Inggrisnya aya lah seetiknya, bahasa Arabnya aya hadis kan gitu kan, Quran itu kan ya. Nah, yang pertama dari bawaan. Kemudian yang kedua adalah dari hati. Hati nih ya kan. Itu yang membangun karakter. Kemudian dari jiwa. Pak, hati jeung jiwa teh naon sih? Gitu ya. Hati masyarakat yang ada di sini, jiwa secara keseluruhan. Kalau ingin lengkap, sekarang mau udah ada bah Google kan ya, tinggal ngetik, pengen lebih jelas gini gitu kan. Nah, kemudian dari kepribadian. Nanti adik-adik akan menemukan sekian ratus teman dengan kepribadian yang berbeda. Nah, di sini adik-adik harus bisa menyeimbangkan. Jangan merasa bahwa sayalah yang paling hebat, kepribadian yang paling hebat dan sebagainya, sehingga tidak mau berteman dengannya. Kemudian budi pekerti, melahirkan dari budi pekerti. Perilaku, personalitas adalah kepribadian tadi, sama dengan kepribadian persona kita nih.
Ada di antara adik-adik yang bajunya juga nggak pernah disetrika, ada. Ya, biasa saja karena sudah biasa. Itu kebiasaan. Tapi ada juga, jangankan kusut macam-macam, bekas lipatan kan ari baju setelah disetrika kan dilipatnya, terus disimpan. Ketika akan dipakai dibuka lagi kan ada lipatan tuhnya. Itu ada yang merasa belum rapi, kalau belum disetrika lagi dihilangkan tuh lipatan. Ada itu. Ya, macam-macam. Itu. Kemudian dari sifat, dari tabiat, temperamen atau watak. Ya, temperamen teh nih yang segala sesuatu teh juga ngambek bae teh nya, kan aya. Gitu. Ya. Temperamen kita ada temperamen lagi gitu, emosionalan ada seperti itu. Ya. Kemudian kepribadian, perilaku. Nah, itu. Sekarang masih ada waktu seberapa menit? Sampai jam 8:45. Ya, masih ada waktu. Oke. Nah, sekarang nilai-nilai apa yang terkandung dalam karakter? Ya. Nanti mungkin adik-adik bisa lebih jelas melihat informasi-informasi di luar, ya. Bukan berarti, yang namanya nilai-nilai karakter yang kakak sampaikan. Karena apa? Karena yang akan kakak sampaikan karakternya hanya 18. Bisa saja menemukan lagi, nilai karakter ada 20 misalnya ya. Ada yang kok ini mah cuma 10, mungkin itu disarikan, ya kan? Mungkin yang lainnya 20 karena dikembangkan. Tapi intinya adalah tadi yang namanya karakter itu seperti yang tadi Bapak sampaikan. Yang pertama adalah religius. Nih, religius ditempatkan di tempat yang pertama. Kenapa? Ya. Sejalan dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Karena apa? Karena nilai-nilai religius ini akan sangat berdampak sekali kepada perilaku adik-adik. Gitu, ya. Coba nanti kalau sudah pembagian kelas, apalagi sudah belajar lagi di dalam kelas, ya, atau ingat-ingat ketika di SMP, ya, jangankan teman yang rada jauh beda kelas, yang satu kelas saja akan berbeda. Nu ieu maresepna teh nyontek bae, ya, bari jeung jiga asa teu boga dosa teh, nya, bener nggak? Padahal mah nyontek teh kan perbuatan yang buruk. Kan cheating namanya juga, tidak naon sih ada cheatingnya bahasa Inggris dah, ya, curang ya, kan perbuatan curang eta teh, ya, tapi dengan santainya, bahkan yang luar biasa berdasar ulangan hasil curang cheating tadi nilainya besar 8, 90, dengan bangganya. Padahal menang curang. Coba, apa itu karakter yang baik? Tidak. Karena apa salah satunya? Karena nilai religiusnya belum begitu tertanam. Ya. Apaan ari curang teh? Berarti perbuatan buruk. Berarti nilainya adalah keburukan. Nanti pasti ada hukumannya. Dikit di hari ini di sini misalnya di dunia mungkin tidak nampak, justru jadi hebat kan? Karena kecurangan nilainya 90. Yang tidak curang mah 60 kan gitu kan? Dengan bangganya saya menilainya 80 kan, padahal menang nyontek. Boro-boro ngerasa salah kan? Dosa kan? Perbuatan sekecil apapun di dalam agama Islam, sebiji jarah pun akan dipertanggungjawabkan. Iya, makanya hampir
esai semuanya muka buku semua, kan gitu kan? Itu kan pasti ada hukumannya. Berarti dia tidak takut kepada Tuhan, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan nilai religius. Beda. Subuh adzan, bangun, yang laki-laki cepat ke masjid. Kan gitu kan? Duhur walaupun di sekolah, ya pas istirahat langsung ke masjid. Ketika asar juga adzan ke masjid. Di rumah itu akan terbangun kedisiplinan dengan sendirinya. Ya. Karena nilai-nilai religius sudah ada di keterangan di hadisnya, ada keterangan di Al-Qur'annya bahwa ibadah harus disegerakan dan seterusnya. Itu kan menanamkan kedisiplinan. Dari mana? Dari unsur agama, dari unsur religius. Akhirnya apa? Berdampak. Belajar jadi disiplin, ya. Berperilaku di sini, aturan-aturan yang ada ditaati, ya. Karena dia yakin saya tidak membuang sampah ketika setelah memakan. Jangan berpikir bahwa itu tidak bernilai kebaikan. Jangan berpikir bahwa itu tidak ada pahalanya. Nih contohnya misalnya kakak habis makan permen, ya, kemudian padulung bedidinya, ya, dengan kakak habis makan permen karena luak liuk tungak tengok tidak ada tempat sampah, akhirnya dimasukin ke saku. Apa itu tidak bernilai pahala? Insya Allah bernilai pahala karena itu kebaikan. Kenapa? Karena yang membuang sampah tidak pada tempatnya bernilai keburukan. Berarti apa? Dosa. Gitu, ya. Jadi adik-adik harus berpikir bahwa segala sesuatu yang adik-adik lakukan adalah bernilai kebaikan dan bernilai keburukan. Harus dipilih. Nah, pilihannya sesuai dengan nilai karakter tadi. Yang pertama adalah religius, akan berpahala itu. Jadi bukan sholat, puasa dan seterusnya saja. Adik-adik akan mengucapkan dalam bahasa Sunda aing, misalnya, ya, kepada tetangganya sia dan sebagainya. Beda dengan menyebutkan abdi, ya, anjen. Itu akan dua nilai yang berbeda, ya. Aing, sia dan sebagainya sudah jelas. Itu bahasa yang tidak baik, bahasa yang kotor kan, kamu anjingnya kan gitu kan, ya. Sementara ada menahan nih, yang tadinya menyebutkan dirinya aing dan sebagainya, menyebutkan teman-temannya sia dan seterusnya, akhirnya menyebutkan abdi. Jangan berpikir bahwa itu tidak bernilai kebaikan dan tidak berpahala. Itu bernilai kebaikan dan berpahala. Paham ya? Jadi seperti itu. Ini nilai nilai yang pertama, yaitu religius. Masih banyak sekali ya. Kalau dibahas nih ya, mudah-mudahan nanti sampai ke 18 nih. Yang kedua adalah jujur, ya. Jangan mengatakan bahwa zaman ayeuna mah jujur teh geus teu laku kan gitu kan. Buktina ulangan jujur nilainya leutik bae. Itu kan. Sementara tadi kan yang nyontek mah nilainya besar. Jangan berpikir bahwa suatu kebaikan yang kita lakukan akan dibalas atau terbalaskan pada saat ini juga. Ya. Itu mah jual beli. Ya. Jual belinya kita beli barang itu kita dapatkan. Kalau sebuah kebaikan jangan diharapkan. Boleh mengharapkan sih kan gitu kan, karena kita sholat dan seterusnya kan berharap Allah memberikan karunia masuk ke surga kan, begitu kan. Nah ini juga sama, jangan terus saya mah karena jujur nilainya jelek aja.
Sementara temannya tidak jujur, nilainya bagus aja. Jangan berpikir percuma lah ayeuna mah jujur ge. Ya, banyak dari siswa SMA Negeri 3 Kuningan yang nih kategori misalnya tidak masuk ke ranking 1 di kelasnya, bahkan mungkin tidak masuk ranking ke 10-nya, tapi diterima di perguruan tinggi negeri tanpa testing. Itu mungkin Allah memberikan, tidak, memberikan dari kebaikan-kebaikan ini, dari jujur ini, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 jujur terus walaupun nilainya letik. Ke Allah tehnya sekarang kamu sudah istiqomah, sudah berdisiplin diri untuk tetap jujur dari kelas 10 sampai kelas 12. Nih kalau kamu tahu nih, kumpulan-kumpulan kebaikan kamu ini sudah segini, maka Allah hadiahkan berupa keterima di perguruan tinggi tanpa testing. Seperti itu kebaikan, ya, hasil dari kejujuran tadi. Atau misalnya ketika tes kan, kalau di perguruan tinggi kan ada tes nih. Kalau yang tidak jujur mah yang suka nyontek, bagaimana bisa ngesiana? Dan semuanya ada di buku, tidak ada di kepala. Sementara adik-adik ada di sini semua. Jadi ketika di perguruan tinggi, tes ke perguruan tinggi, akan bisa mengisi jawaban-jawabannya dengan baik dan dengan benar. Karena apa? Karena mungkin saja di sebelah kirinya itu orang tidak kenal, orang Indramayu misalnya, nanyakeun kumaha orang Indramayu itu kenal-kenal acan kan, ngerakeun ongkoh kan, di mana? Di SMA 3. SMA 3 mana? Kuningan. Waduh, kok nanya? Ngaruksak nama baik SMA 3 kan? Lu di pinggir dia orang Cirebon, kajen deket, kita terkenal. Bagaimana mau bertanyanya? Yang di depan orang Majalengka, yang di belakang orang Kuningan, tapi di mana beda daerahna. SMA nage beda, kamu akan malu bertanya. Teu katarima beta di perguruan tinggi na. Beda dengan yang jujur, walaupun nilainya tetap di atas KKM, tapi nilainya lebih rendah dari temanmu yang tidak jujur, karena sudah terisi semuanya di otak, dia bisa mengisi dengan benar. Akhirnya apa? Ketika pengumuman keterima. Itu nilai-nilai kebaikan yang terbalaskan. Ya. Paham ya? Oke. Dah. Itu jujur. Banyak kejujuran, contoh-contoh kejujuran tidak hanya di ulangan, di keseharian juga, ya. Dan seterusnya ke orang tua, apalagi kepada bapak ibu guru. Ya, kejujuran harus betul-betul ditanamkan. Kemudian yang ketiga, toleransi. Apa sih istilahnya toleransi? Toleransi saling menghargai lah, gitulah inti namanya. Apalagi ada tadi kan. Tadi kakak ibaratkan di akuarium, sama-sama ikan gurami. Kalau tidak bertoleransi, saling menghargai, jarogol dah, ya. Kamu juga sama. Kamu tidak mau berbagi, ya, menghargai teman-teman dan sebagainya, rugi. Yang paling tidak menyenangkan hidup itu adalah ketika kita tidak punya teman. Ya. Istirahat cangguleuk besorangan begitu kan ya. Batur mah kalau luar ngarobrol, ke kantin dan seterusnya. Dan tidak punya teman teh, karena apa? Karena tidak mau saling menghargai. Ya itu rugi sendiri akibatnya. Ya. Termasuk juga toleransi dalam menjalankan ibadah. Pasti teman kamu di sini juga ada yang berbeda akidahnya, berbeda agamanya dan sebagainya.
Ya sudah, itu kan keyakinannya masing-masing. Ya. Kalau ketika belajar bersama ada nih, ya tinggal minta izin, saya mau sholat dulu. Nah, yang berbeda agamanya, ya kan, menghargai, ya nggak apa-apa. Ketika ada kegiatan SMA 3 itu luar biasa, ya. Sebelum COVID, ya. Sekarang juga masih luar biasa, ya kan. Itu ada istilah SMA 3 tidak ada matinya. Kau tidak ada matinya, ya. Jangankan kegiatan setelah pulang sekolah, yang minta izin nginep di SMA 3 banyak. Gitu ya. Kegiatannya macam-macam. Nanti tanya coba kalau ada ini di tengah ini, tanya-tanya kepada kakak-kakaknya. Ya. Ada kegiatan inilah, dan seterusnya. Pak, mohon izin nginep di sini. Itu. Ya. Kalau adik-adik apa? Tadi ya, tidak punya toleransi, ya bagaimana ya. Minggu pagi, Sabtu pagi kan ada yang non muslim yang harus ke gereja dan sebagainya kan. Oke, kalau gitu jangan pagi-pagi, itu jangan jam 7, jam 9 aja misalnya. Itu kan toleransi. Ya, menghargai. Ya, saya mah kumaha ada di sini kos. Ya, minggu teh pulang kampung. Gitu kan ya. Banyak hal-hal yang nilai-nilai karakter yang bisa diterapkan di situ. Kemudian yang keempat, disiplin. Ya, nilai karakter yang keempat adalah disiplin. Disiplin itu banyak terimajinasi, terpikirkan bahwa adalah sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang mengkekang, benar nggak? Sesuatu yang mengkekang. Ya. SMA 3 hari Rabu pakai batiknya, pakai batik, ya, batik terkeren. Nanti adik-adik akan tahu. Ya, bila perlu nanti tanya kakak kelasnya, kenapa Kak Abdu menyampaikan batik SMA terkeren? Nanti ceritanya panjang. Ya, bila perlu nanti di pelajaran seni rupa. Ya, itu batik terkeren kan harus bangga juga, betul kan ya? Itu adalah batik SMA 3. Tuh enakun misalnya tehnya. Saya mau tara biasa pakai batik dan jadi terpaksakan, bukan? Itu adalah salah satu bentuk kedisiplinan. Dalam kedisiplinan akan menciptakan sebuah kebanggaan. Ya. Coba sekarang, ada tidak yang berani pakai baju polisi? Adik-adik, jangankan adik-adik, kakak sendiri tidak berani, betul nggak? Dia pakai baju polisi, atau bisa ditewak polisi, betul nggak? Pakai baju ABRI misalnya, ditewak atuh, ya kan? Nah, itu karena apa? Karena salah satu ketentuannya bahwa kepolisian nih pakai seragamnya ini, kan begitu. Berarti harus apa? Harus disiplinnya harus begini. Ya. Pakai baju ini tidak boleh dipakai sembarangan. Sini dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Di SMA 3 harus masuk jam 7:15 atau 6:45. Ya. Karena apa? 1/4 jam itu ada pendidikan karakter yang pertama. Apa tadi masih ingat? Religius. Ya. Ngaji bareng, nanti teh ada hataman bareng, ya. Nanti teh ada makanan juga gunung teh, tumpeng, nanti akan begitu, ya. Ngaji setiap pagi teh nih, jadi dari jam 6.45 sampai pukul 7 teh nih, khusus yang muslim, yang non muslim nanti ada tempat yang khusus juga di ruangan meeting di sana. Ngaji. Setelah hatam teh pasti ada bebarengan mah iuran mah. Ini nih tumpeng makan bersama dengan wali kelasnya. Aduh, menyenangkan sekali. Gitu ya. Kamu merasa bahwa yuk biasanya ge asup sekolah teh jam 7. Kadang-kadang jam 7.05 masih dimasukkan, di SMA 3 tidak.
Ya. Adik-adik datang jam 6.50 tidak bisa masuk kelas, tapi masuknya ke mana? Nu muslim ke masjid. Gitu ya. Ngaji heula. Setelah itu, karena itu urusannya dengan kedisiplinan, ada konsekuensinya, ada hukumannya, ada dan seterusnya. Begitu ya. Bukan berarti peraturan yang menciptakan kedisiplinan adalah jadi sebuah siksaan, bukan. Kalau adik-adik menerima dengan keikhlasan, benar nggak? Apaan masuk SMA 3 teh cita-cita adik-adik, bahkan ada ya orang tua yang datang, Pak, budak teh embung keluar ti WC, nah nyumput bae, eta nyumput nanti kira-kira di WC deh, cik nyumput di kamar kan ya, nyumput di WC kan, nah hayang ke SMA 3 gitu. Ada lagi orang tua yang datang, Pak, pokoknya budak saya teh hayang ke SMA 3 bae, ayeuna teh teu dahar-dahar, nyiksa sorangannya. Oh macam-macam, pokoknya macam-macam, gitu ya. Nah adik-adik adalah orang-orang hebat yang harus bersyukur. Kalau sudah dengan bersyukur, kedisiplinan yang diterapkan, aturannya apapun akan dengan senang hati diterima. Ya. Akan dengan senang hati dijalani. Coba sekarang, kakak yakin ketika SLTP banyak melihat sampah berserakan di sekolah. Ya. Banyak melihat di kelas, di kolong-kolong meja sampahnya. Di SMA 3 kalau ada yang begitu terkena hukuman kedisiplinan. Itu baru kebersihan. Nu kasiangan. Ada konsekuensinya. Nanti sekian-sekian ada pemanggilan orang tua dan bukan berarti menghukum, bukan. Ya, orang tua supaya tahu. Nu hebat nadeinya. Begitu orang tua tadi diundang, bukan dipanggilnya. Nih beda. Dipanggil dengan diundang. Diundang ke sekolah, Bu. Ini anak ibu kesiangan aja, padahal mah dekat di Awirarangan. Misalnya, Bu dekat tadi Cirendang, kesiangan baik. Kenapa? Sementara yang jauh nih dari Kadugede, dari Ciawi, tidak pernah kesiangan. Baru si ibu nate, atuh da Pak kumaha, anak saya teh kudu dibangunkeun bae. Mending kalau sudah dibangunkan teh sekali cukup, sampai 2 kali 3 kali pegel Pak. Nyiksa kan ke orang tua, bener nggak? Kus gitu teh, hayang dimandian, geus SMA dimandian, aduh, jika budak orok baik, kan gitu kan ya. Saya dimandian, dah orang tua kasihannya, namanya juga full day, betul nggak? Sakora full day tahu nggak? Sapopoe di sekolah kan kudu makan minimal pagi-pagi sarapan, embung lamun teu disuapan teh Pak, aduh eta dikamanakeun budak SMA. Aya nu kitu? Aya. Ada. Pak eta mah barudak perempuan, kata siapa nu lalaki ge loba. Minta disuapan keneh ku indung ku ibu. Eta Pak dalam teu disuapan teh embung sarapan. Padahal mah abdi ge dapan kerja. Itu ya. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau adik-adik ya sudah tertanamkan kedisiplinan dalam diri, semua yang dilalui akan dengan senang hati. Adik-adik nanti sudah menyukai kegiatan kepramukaan di SMA 3 akan menyukai, berbeda dengan ketika SMP gitu ya. Akhirnya apa? Hari yang didambakan adalah hari Jumat gitu. Di mana salah satunya adalah ada kegiatan kepramukaan. Karena di situ ternyata waktu SD
ngadirikeun tenda teh uyal tedek berdirinya. Pernah camping tidak? Pernah kan? Akhirnya siapa? Orang tua nu ngadirikeun. Bener enggak? Orang tua teh anu camping na budakna, nu bingung na, nu sibuk na orang tua. Suruh mawa iyalah kecap naon lah nu teu ngarti kan gitu. Nanti SMA 3 tidak ada yang seperti itu ya. Tidak ada suruh mawa kecapnya kecap. Kecap abjad kecap kan gitu, bawa kecap abjad kan gitu. Bener enggak? Wah, mikir kan aya kecap bango ge kan abjad, BAONG kan bangoan. Begitu di Roris, tahu di Roris? Di Roris teh diperiksa sama panitia campingnya. Ini salah. Kenapa Pak? Kecap abjad mah kecap ABC. Pan gitunya. Padahal manaon kecap bango ge abjad. Bener enggak? Kecap naon deui tah? Tak eta teh kan sok anu aneh-aneh nya. Kakak pernah nanya. Ya, karena apa? Karena anak kakak juga ada yang di SMP kan. Mungkin SMP nanya, Pak dicarekan, usaha. Uyuna Pak, kecapna salah. Gini kecapna salah sih nah. Cek bapak kan gitunya. Kecapna kudu ABC. Da kecap abjad pan gitunya. Atuh pan ieu ge bango ge abjad. Kok mau leuwih lengkap? Bener enggak? Ari ABC nganti huruf, bango mah leuwih lengkap. Bener enggak? Oh, tapi Pak nanya bapak teh kan. Kapanitia nate. Ya. Kenapa ini? Ya Pak, untuk mendidik kedisiplinan. Waduh, hebat pan. Bener enggak? Nah, tapi kalau adik-adik di samping mendidik kedisiplinan, membangun pikiran kan. Jadi jangan berpikir tugas itu tidak baiknya. Ada baiknya gitu kan. Berusaha mencari tapi ulah orang tuanya. Ieu mah budakna sare, Pak ieu tugas di sekolah. Bu, ieu tugas di sekolah, carikan. Nah, itu ya. Itu semua adalah pendidikan dalam nilai karakter kedisiplinan. Gimana, ada tanya jawab tidak? Ada. Baiklah. PR saja, tugas ya. Yang baru kakak bahas itu 4, sedangkan nilai kedisiplinan ada 18. Ya, kakak sebutkan. Nih, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan atau cinta tanah air. Ya, cinta tanah air, menghargai prestasi, kemudian bersahabat, komunikatif, bisa berkomunikasi dengan semua orang, tidak hanya dengan satu atau teman satu saja. Kemudian gemar membaca, peduli lingkungan, tadi sudah sedikit kakak bahas tentang sampah. Kemudian peduli sosial, nanti adik-adik itu harus peduli sosial. Biasanya ada acara-acara sosial ya. Di antaranya yang terdekat adalah pendidikan kurban. Tapi sehubungan dengan COVID, mungkin pendidikan kurbannya itu berbeda. Ya, Pak, kumaha berbeda na? Atau mencitna ke virtual, gitu ya. Gambar mbe misalnya, gambar sapi. Terus atuh kumaha Pak eta ngabagikeunna? Atuh gambar daging dibagikeun. Gitu ya. Bukan begitu ya. Ini mah jangan mentang-mentang semua virtual jadi virtual semua. Atuh sosialna. Pak, atuh kumaha ada lapar nage, atuh anggapnya lapar nage virtual kan gitunya. Bukan seperti itu. Kemudian yang terakhir yang ke-18 adalah tanggung jawab. Nah, itu semua adalah karakter-karakter yang dibangun dalam pendidikan kepramukaan di SMA Negeri 3 Kuningan. Ya, itu saja sementara dari kakak. Nanti pada pertemuan-pertemuan kepramukaan yang akan datang mungkin akan dibahas banyak lagi ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.
Kakak tutup. Nanti ada pertanyaan, barangkali ada pertanyaan. Ada waktunya, masih ada waktu 6 menitan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali tepuk pramuka. Ya, demikianlah pemaparan materi dari Kakak Abdu. Untuk selanjutnya beranjak ke acara sesi tanya jawab. Bagi adik-adik yang ingin bertanya dipersilahkan. Minimal 3 penanya ya. Atau ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya kalau tidak ada nanti acara akhir berikutnya. Kakak ulangi sekali lagi, ada yang ingin ditanyakan? Ya, tutup aja. Udah pas kan? 8 Ada kurang lebih ada 10 menit ada waktu. ada dari Pak. Ya baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya akan ditutup ya. Untuk acara selanjutnya yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Ya, saya Salman Al-Farisi selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat sebuah kesalahan, karena kekurangan hanya milik saya dan kelebihan hanya milik Allah semata. Ya, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.